Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Arha Febrilia, mahasiswa Politeknik Negeri Sambas, Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis laporan keuangan UMKM. Jadi UMKM yang saya ambil yaitu Kosraisa. Lanjut, untuk profil perusahaannya yaitu Kosraisa merupakan usaha yang bergerak di bidang jasa sewa. Kosraisa beralamat di Jalan Pendidikan Gang Sudi, Desa Tumuk Manggis, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, dan didirikan pada tahun 2022 oleh Bapak Aswin. Awal mula kos ini didirikan karena pemilik melihat tempat yang strategis, seperti dekat dengan rumah sakit, pasar, dan tidak terlalu jauh dari kampus, sehingga berpeluang besar untuk menghasilkan profit dalam jangka panjang. Nah, Kosraisa ini hanya dikhususkan untuk wanita yang dilengkapi dengan fasilitas seperti kipas, kasur, lemari, air PDAM beserta free wifi. Jadi, peminat kos ini didominasi oleh siswa dan mahasiswa dikarenakan harga yang terjangkau, tempat yang strategis beserta kos yang nyaman dan aman. Lanjut, untuk laporan laba ruginya yaitu terdapat akun pendapatan sebesar 29.800.000, pendapatan bersihnya yaitu 29.800.000 dikurangi dengan beban-bebannya yaitu beban gaji dan upah, beban listrik dan air, beban internet, beban penyusutan peralatan kos, beban penyusutan bangunan, dan beban perbaikan. Jadi total beban usahanya sebesar Rp28.238.167. Dapatlah laba bersih sebelum pajaknya, yaitu pendapatan bersih dikurang dengan total beban usahanya. Pendapatan bersihnya yaitu 29.800 dikurang dengan Rp28.238.167. Didapatkan laba bersih sebelum pajaknya yaitu Rp1.561.833. Dikurangi lagi dengan PPh pasal 21 pajak penghasilannya senilai 0, jadi laba setelah pajaknya yaitu Rp1.561.833. Lanjut, untuk laporan perubahan modalnya. Modal pada tanggal 1 Oktober 2024 sebesar Rp294.060.000. Untuk prevenya yaitu minus 2.100.000 ditambah dengan laba sebesar Rp1.561.833. Jadi, modal pada tanggal 31 Oktober 2024 sebesar Rp293.521.833. Lanjut, pada bagian neraca terdapat aktiva dan pasifa. Total aktivanya yaitu Rp293.521.833, di mana terdapat akun kas sebesar Rp16.621.000, akun perlengkapan Rp1.620.000, akun peralatan kos sebesar Rp16.820.000, akun akumulasi penyusutan peralatan kos sebesar minus Rp11.914.167, akun bangunan sebesar Rp315 juta, akun akumulasi penyusutan bangunan sebesar minus Rp44.625.000. Jadi total aktivanya yaitu Rp293.521.833. Nah, pada akun pasifa dilihat ada utang dan modal, tapi utangnya kosong karena Kosraisa tidak mempunyai utang sama sekali. Jadi untuk total pasifanya hanya total modal sebesar Rp293.521.833. Lanjut, untuk analisis vertikal adalah teknik akuntansi untuk menganalisis laporan keuangan secara proporsional dengan membandingkan setiap akun dengan jumlah total. Nah, analisis ini dilakukan dengan menyatakan setiap item pada laporan keuangan sebagai persentase dari total. Dapat dilihat pada pos-pos dalam akun
aktiva dan pasiva. Dalam akun aktiva, jumlah aset lancar proporsinya 6% dari total aktivanya, di mana kas sebesar 91% dengan nilai 16.171.000 dan perlengkapan sebesar 9% dengan nilai 1.620.000. Nah, untuk jumlah aset tidak lancarnya sebesar 94% dari total aktivanya, di mana bangunan mendominasi nilai jumlah aset tidak lancarnya sebesar 98% dan peralatan kosnya sebesar 2%. Untuk bagian pasiva ada utang dan modal, tapi Kosraisa tidak memiliki utang, jadi pada bagian pasivanya hanya ada jumlah modalnya sebesar 293.521.833 rupiah. Jadi total pasivanya yaitu jumlah modalnya yaitu 293.521.833 rupiah. Untuk rumus analisis vertikal yaitu total aktiva atau aset dibagi dengan total modal. Total aktivanya yaitu sebesar 293.071.833 rupiah dibagi dengan total modalnya yaitu 293.521.833 rupiah, didapatkan hasil 100%. Nah, dapat dilihat dari perbandingan tersebut, proporsi total aset dengan total modal adalah 100%, yang berarti usaha Kosraisa tidak memiliki utang, maka seluruh asetnya dibiayai oleh modal. Jadi kesimpulannya yaitu pada analisis vertikal menunjukkan bahwa kos tidak bergantung sama sekali pada utang untuk membiayai aset-asetnya, tetapi Kosraisa memanfaatkan modal sendiri untuk membiayai semua aset-asetnya. Jika aset tidak dibiayai oleh utang, maka kecil kemungkinan kos mengalami kebangkrutan akibat gagal bayar utang. Namun, jika kos dibiayai oleh modal sendiri, maka risiko kerugian lebih besar dan pemilik akan kehilangan seluruh modal saat kos mengalami kebangkrutan akibat tidak adanya permintaan kos. Jadi, kesimpulannya untuk kondisi usaha Kosraisa baik karena kos tidak mengalami kerugian dan masih bisa membiayai aset-asetnya beserta mendapatkan laba. Selanjutnya yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas suatu usaha dalam memanfaatkan aset-aset yang dimilikinya. Pada Kosraisa, bagian rasio aktivitas terdapat total asset turnover dan working capital turnover. Untuk rumus total asset turnover yaitu pendapatan dibagi dengan total aset. Pendapatannya yaitu sebesar 29.800.000 dibagi dengan total aset yaitu 293.071.833 rupiah dan didapatkan hasil 0,1. Dapat dilihat pada hasil total aset turnover adalah 0,1 yang berarti bahwa setiap 1 rupiah aset hanya menghasilkan pendapatan 0,1. Hasil yang sangat rendah menunjukkan aset tidak digunakan secara maksimal, sehingga Kosraisa harus lebih efisien memanfaatkan asetnya jika ingin menaikkan pendapatannya. Selanjutnya yaitu working capital turnover. Rumus working capital turnover yaitu pendapatan dibagi dengan total aset lancar. Untuk pendapatan yang nilainya adalah 29.800.000 dibagi dengan total aset lancarnya yaitu 17.791.000 dan didapatkan hasil 1,7. Dapat dilihat pada perhitungan working capital turnover adalah 1,7 yang menunjukkan bahwa setiap 1 rupiah menghasilkan pendapatan sebesar 1,7 yang berarti bahwa Kosraisa sudah mampu menggunakan aset lancarnya secara maksimal sehingga menghasilkan pendapatan dengan nilai lebih besar daripada 1. Selanjutnya yaitu rasio profitabilitas. Nah, rasio profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan suatu usaha dalam mencari keuntungan ataupun laba. Untuk rasio profitabilitas
Cost Raisa terdapat net profit margin yang rumusnya yaitu pendapatan setelah biaya dan pajak atau EAIT dibagi dengan pendapatan. EAIT-nya yaitu Rp1.561.833 dibagi dengan pendapatannya yaitu Rp29.800.000. Lalu didapatkan hasil 5,24%. Dapat dilihat pada perhitungan net profit margin yang nilainya sebesar 5,24% menunjukkan bahwa usaha yang dijalankan kurang baik, dikarenakan laba yang dihasilkan dari pendapatan hanya sebesar 5,24% dan sisanya beban sebesar 95%. Di antaranya adalah beban penyusutan yang sangat besar. Selanjutnya yaitu Return on Asset atau ROA. Rumusnya yaitu pendapatan setelah biaya dan pajak atau EAIT dibagi dengan total aset, di mana EAIT-nya yaitu Rp1.561.833 dibagi dengan total asetnya yaitu Rp293.071.833, didapatkan hasil 0,53%. Nah, dapat dilihat pada perhitungan ROA yang nilainya sebesar 0,53% menunjukkan bahwa laba yang dihasilkan masih rendah karena cost belum bisa memanfaatkan seluruh asetnya secara efisien untuk menghasilkan laba yang lebih besar. Selanjutnya yaitu Return on Equity atau ROE. Rumusnya yaitu pendapatan setelah biaya dan pajak atau EAIT dibagi dengan total ekuitas atau modal. Untuk EAIT-nya yaitu sebesar Rp1.561.833 dibagi dengan total ekuitas ataupun modal sebesar Rp293.521.833, dapatkan hasil 0,53%. Dapat dilihat dari perhitungan ROE yang nilainya adalah 0,53%, menunjukkan nilai yang sangat rendah, yang berarti cost Raisa belum bisa memanfaatkan modal yang dimilikinya secara optimal untuk menghasilkan laba yang tinggi. Selanjutnya yaitu break-even point atau BEP. Analisis titik impas atau break-even point adalah di mana suatu keadaan di mana perusahaan beroperasi dalam kondisi tidak memperoleh pendapatan ataupun laba dan tidak juga menderita kerugian. Nah, ini merupakan perhitungan BEP untuk Cost Raisa. BEP untuk rumus BEP per unitnya yaitu fixed cost dibagi dengan harga kamar per unit dikurang biaya variabel per unit. Untuk mengetahui fixed cost, harga kamar per unit dan biaya variabel per unit, kita harus mencarinya terlebih dahulu. Fixed cost-nya yaitu beban internet sebesar Rp3.500.000, biaya variabelnya yaitu beban listrik dan air sebesar Rp2.909.000 dan biaya variabel per kamarnya yaitu biaya variabel total dibagi dengan jumlah kamar. Nah, biaya variabel totalnya yaitu Rp2.909.000 dibagi dengan jumlah kamar yang terisi. Sementara jumlah kamar yang terisi antara bulan Januari sampai Oktober yaitu sebanyak 7 kamar. Jadi Rp2.909.000 dibagi dengan 7 dapatkan hasil Rp415.571,43. Nah, setelah mendapatkan fixed cost, biaya variabel dan biaya variabel per kamar, lalu kita masukkan ke rumus BEP per unitnya yaitu fixed cost dibagi dengan harga kamar per unit dikurang dengan biaya variabel per unit. Fixed cost-nya yaitu Rp3.500.000 dibagi dengan harga kamar per unit. Harga kamar per unitnya yaitu Rp735.000 didapat dari rata-rata harga per kamar dan dikurangi dengan biaya variabel per unitnya yaitu Rp415.571,43, lalu dapatkan hasil
Rp319.428,57. Nah, 3.500.000 dibagi dengan 3.500.000 dibagi dengan Rp319.428,57 didapatkan hasil yaitu BIP per unitnya yaitu 17 unit. Setelah menghitung BIP per unit, lanjut kita menghitung BIP rupiahnya dengan rumus jumlah unit dikali dengan harga jual per unit. Jumlah unit yang dimaksud yaitu berapa banyak total kamar yang ada pada kos Raisa. Jadi total kamar yang ada pada kos Raisa sebanyak 10 kamar dikali dengan harga jual per unitnya, rata-rata harga jual per unitnya yaitu 735.000, didapatkan hasil. Lalu dapatkan hasil 10 dikali 735.000 yaitu 7.350.000. Jadi dapat dilihat dari hasil perhitungan BIP bahwa usaha kos harus mencapai pendapatan sejumlah 7.350.000 agar berada pada titik impas membalikkan modalnya tidak untung maupun rugi. Nah, untuk kesimpulan keseluruhan kondisi kos Raisa kurang baik karena pemilik belum bisa memanfaatkan modal beserta aset-asetnya dengan efisien sehingga usahanya menghasilkan pendapatan dan laba yang kecil. Dapat dilihat pada analisis ROA, ROE, dan total asset turnover yang rendah, serta perusahaan juga memiliki beban yang sangat besar, salah satunya yaitu beban penyusutan. Namun, pada bagian working capital turnover, usaha kos ini baik karena sudah di atas nilai 1. Tetapi, jika dilihat secara keseluruhan, kondisi kos Raisa memang kurang baik. Jadi, apabila pemilik ingin usaha terus berjalan, maka pemilik harus seoptimal mungkin memanfaatkan aset-aset yang dimilikinya sehingga bisa menghasilkan laba yang tinggi. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.